Dalam sebuah forum diskusi, ada seorang ibu bertanya kepada saya dengan penuh semangat. Beliau mengangkat tangan dan berkata, "Mohon Bapak jelaskan, mengapa lelaki suka selingkuh?" Pertanyaan ini amat menggelitik bagi saya, karena mengaitkan antara lelaki dengan selingkuh. Saya menjawab dengan membalikan pertanyaan, benarkah hanya lelaki yang suka selingkuh? Kalau hanya lelaki yang suka selingkuh, lalu ia selingkuh dengan siapa? Apakah selingkuh dengan sesama lelaki? Tentu saja selingkuh terjadi secara umum antara lelaki dan perempuan. Terserah siapapun yang memulainya. Memulai dan yang agresif ini sulit dipastikan. Karena biasanya terjadi situasi panci bertemu tutup. Artinya saling melengkapi. Kedua belah pihak pasti punya andil dalam menciptakan perselingkuhan. Maka berbeda dengan perkosaan. Perselingkuhan jelas melibatkan hati dan perasaan kedua belah pihak. Artinya, tidak bisa terjadi sepihak dan tidak ada yang menjadi korban karena yang terjadi saling suka di antara mereka. Perkosaan itu terjadinya kehendak satu pihak yang dipaksakan kepada pihak lainnya. Perkosaan juga tidak melibatkan hati dan perasaan, namun lebih kepada pelampiasan nafsu sesaat. Pertanyaan serupa saya dapatkan di forum diskusi yang lain. Ada yang bertanya, semua orang memiliki peluang untuk melakukan selingkuh. Bagaimana cara menghindarkan diri dari kecenderungan selingkuh? Mengapa selingkuh? Ya, ini pertanyaan yang pertama kali harus kita jawab. Oleh karena itu, ayah muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selingkuh disebabkan oleh beberapa faktor. Ini harus kita waspadai. Di antaranya adalah yang pertama, pelarian dari kebosanan. Tak kalah suami dan istri melalui kehidupan berumah tangga dengan monoton, mengalir begitu saja bersama waktu, bisa mudah menyebabkan munculnya kebosanan. Tanpa terasa hubungan di antara mereka menjadi kering dan sangat mekanis. Semua terasa hambar karena terjebak dalam rutinitas dan sekedar melakoni kewajiban serta peran masing-masing. Kebosanan akan cepat melanda jika suami dan istri tidak memiliki cara merawat cinta di antara mereka. Setiap hari berada dalam situasi yang monoton tanpa ada upaya menciptakan suasana yang berbeda. Oleh karena itu, hendaknya suami dan istri pandai membuat suasana yang menyenangkan setiap harinya. Kebosanan akan mudah hilang apabila setiap hari suami dan istri menyirami dan memupuk cinta mereka dengan berbagai aktivitas bersama. Suami bisa bosan melihat penampilan istri yang tidak pernah berdandan dan monoton dalam penampilan maupun pelayanan. Istri bisa bosan melihat suami yang tidak pernah memberikan rayuan dan monoton dalam penampilan maupun pelayanan. Saat kebosanan melanda, suami bertemu wanita yang luar biasa karena sangat berbeda dengan penampilan istrinya, dan istri bertemu lelaki yang luar biasa karena berbeda dengan gaya suaminya. Jika kebosanan sudah melanda rumah tangga, masing-masing akan mudah terpesona oleh orang ketiga yang mampu menyenangkan hati mereka. Suami mendapatkan wanita lain di luar rumahnya yang mengisi kekeringan hatinya. Istri mendapatkan lelaki lain di luar rumahnya yang menyirami kegersangan cintanya. Maka peluang selingkuh muncul dengan lebih mudah. Maka ayah bunda yang Allah muliakan, berhati-hatilah jika sudah mengalami perasaan kebosanan hidup berumah tangga. Segera segarkan suasana rumah tangga kita dan jangan mencari pelarian atau pelampiasan. Yang kedua, pelarian dari konflik dalam rumah tangga. Jika rumah tangga sedang menghadapi situasi konflik berkepanjangan, suasana yang terbentuk sangat tidak menyenangkan. Ada rasa panas setiap kali suami dan istri bertemu dan berbicara. Mereka berpura-pura menampakkan kemesraan di hadapan anak-anak. Namun sesungguhnya hati mereka sangat jauh. Bahkan pada titik yang lebih parah, mereka sudah menampakkan konflik secara terbuka di hadapan anak-anak. Apabila konflik dibiarkan berkepanjangan tanpa diselesaikan, akan memudahkan suami dan istri mencari pelarian di luar rumahnya. Suasana yang tidak nyaman dan menegangkan akibat konflik di rumah membuat suami dan istri memaafkan diri untuk mencari tempat pelarian, menenangkan hati, dan menyenangkan perasaan mereka. Pelarian itu bisa berupa orang ketiga yang bisa menenangkan hati mereka. Maka dari sini, peluang selingkuh menjadi terbuka lebar.
Oleh karena itu ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segera selesaikan konflik antara Anda berdua. Jangan biarkan konflik berlarut-larut tanpa usaha penyelesaian. Segera ambil tindakan untuk berdamai dengan pasangan. Jangan membiarkan konflik menjadi alasan untuk mencari pelarian kepada orang ketiga di luar rumah. Yang ketiga, kita sambung di pertemuan berikutnya.